Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami hendak mempresentasikan mengenai strategi pemasaran pada pasar yang berbeda, yang mana akan dipaparkan oleh kelompok 1. Alkomah Fatmawati, NPM 190038, Fajar Mai Farahma, NPM 190045, Muhammad Nasrul Amin, NPM 190050, dan saya Rosa Tatiana, NPM 190051. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah strategi pemasaran. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa strategi pemasaran adalah suatu tindakan yang terukur yang dimaksudkan untuk mengenalkan produk kepada pasar, yang mana strategi pemasaran berisi kumpulan langkah-langkah bisnis yang sudah dikombinasikan, baik pada level pengenalan produk sampai pada keputusan konsumen dalam membeli produk. Jadi pada strategi pemasaran ini teman-teman harus mengetahui apa saja yang harus dilakukan agar produk disukai masyarakat, terus menentukan jenis pemasaran yang tepat untuk dilakukan, dan lain sebagainya. Kita masuk ke penetapan sasaran dalam lingkungan pasar yang berbeda. Nah, adanya keberagaman kebutuhan dan keinginan konsumen di pasar membuat produsen harus dapat menetapkan sasaran pemasaran. Adapun penetapan sasaran pasar yang berbeda dibedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu emerging. Emerging yaitu industri yang baru dibentuk atau dibentuk kembali. Dia dibentuk kembali mungkin karena adanya temuan teknologi yang baru, kemudian perubahan keinginan pembeli, dan bisa juga karena tidak bertemunya kebutuhan oleh pemasok. Contohnya adalah digital industry. Yang kedua yaitu fragment, industri yang perusahaannya tidak memiliki posisi yang kuat. Tipe industri yang perusahaannya tidak memiliki posisi yang kuat sehingga terdapat sejumlah besar perusahaan kecil, jadi dia market share-nya masih kecil. Yang ketiga adalah transitional yaitu pergerakan industri dari tahap ke tahap. Maksudnya apa? Jadi pergerakan industri dari tahap pertumbuhan ke tahap kematangan. Industri yang bergerak dari pertumbuhan cepat menjadi dewasa. Kemudian yaitu declining, penjualan industri yang menurun. Penjualan yang naik turun dan lama-kelamaan dia akan hilang. Contohnya itu produsen mesin ketik manual. Kemudian global, perusahaan yang bersaing dalam skala global. Jadi pada kategori ini, perusahaan bersaing dalam skala global. Kemungkinan pandangan terhadap strategi pemasaran. Yang pertama ada mass marketing, disebut pula dengan strategi pemasaran agregasi pasar atau pemasaran tidak terdiferensiasi. Strategi ini menganggap suatu pasar sebagai satu pasar besar dengan kebutuhan yang serupa tanpa ada segmen-segmen individual. Perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan semua pembeli dengan melakukan produksi massa, distribusi massa, dan promosi massa pada suatu produk. Jadi, hanya ada satu bauran pemasaran untuk melayani semua pasar. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan skala ekonomis, sehingga biaya dan harganya rendah dan dapat menjangkau sebanyak mungkin pembeli potensial. Kekurangannya adalah mengabaikan perbedaan selera konsumen dan kemungkinan perubahan preferensi yang bisa menyebabkan penurunan penjualan. Contohnya produk pertanian, bensin, garam, kopi, gula, rokok, bahan pembersih rumah tangga, dan lain-lain. Syarat dari kesuksesan strategi mass marketing ada 3, yaitu yang pertama, harus ada sejumlah besar orang yang memiliki kebutuhan atau keinginan dasar yang sama atau homogen. Yang kedua, konsumen merasa bahwa produk dari setiap perusahaan tidak ada bedanya atau hanya kecil perbedaannya. Yang ketiga,
Perusahaan harus mampu merancang satu bauran pemasaran yang dapat memuaskan segala macam calon pelanggannya. Yang kedua ada produk variety marketing. Perusahaan berusaha menghasilkan beberapa produk yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya kualitas, ukuran, bentuk, model, warna, atau ciri-cirinya. Strategi ini menekankan penyediaan berbagai macam produk kepada pembeli daripada berusaha menarik berbagai segmen pasar yang berbeda. Contohnya ada General Motor, dengan beberapa yang diberi nama Pontiac, Buick, Cadillac, dan ketiga produk tersebut sebenarnya hampir sama dan hanya berbeda dalam model dan ciri-ciri tertentu. Yang ketiga ada target marketing, yaitu perusahaan melakukan segmentasi pasar, kemudian memilih satu atau lebih segmen yang dianggap paling potensial dan menguntungkan, serta mengembangkan produk dan program pemasaran yang dirancang khusus untuk segmen-segmen yang dipilih tersebut. Yang slide selanjutnya yaitu tipe strategi target marketing. Berkonsentrasi pada segmen tunggal atau konsentrat marketing. Diharapkan perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan, motivasi, dan kepuasan setiap anggota segmennya. Resiko besarnya konsentrat marketing adalah bila ada peniruan dalam daya beli segmen pasar yang dipilih, terjadi perubahan selera atau semakin banyak pesaing yang masuk ke dalam industri, maka profitabilitas perusahaan akan mengalami penurunan. Contohnya, Harley Davidson berkonsentrasi hanya pada pasar sepeda motor besar, super heavyweight motorcycle market. Yang kedua, Porsche yang berkonsentrasi pada pasar otomotif kelas atas, berpenghasilan tinggi. Yang selanjutnya tipe strategi target marketing. Multi-segmen marketing. Perusahaan memilih 2 atau lebih segmen pasar dan menyusun bauran pemasaran yang terpisah bagi setiap segmen tersebut. Strategi ini memberikan manfaat antara lain volume, penjualan, laba dan pangsa pasar yang lebih besar, dan skala ekonomis dalam pemanufakturan dan pemasaran. Resikonya, yang pertama, biaya desain produk. Selanjutnya, biaya produksi, biaya promosi, biaya persediaan, biaya riset pasar, biaya penanganan, dan kemungkinan terjadinya kanibalisasi. Selanjutnya yaitu strategi pasar. Yang pertama, strategi cakupan pasar. Ada strategi pasar tunggal yang mana bertujuan untuk mencari suatu segmen yang diabaikan pada saat ini atau kurang terlayani, kemudian berusaha memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Selanjutnya ada strategi multipasar, di mana perusahaan berusaha melayani beberapa pasar yang berbeda. Dan strategi pasar keseluruhan, di mana dilaksanakan dengan cara melayani seluruh spektrum pasar dengan penjual produk-produk yang terdiferensiasi pada segmen pasar yang berbeda. Yang kedua ada strategi geografis pasar, strategi pasar lokal dengan melakukan konsentrasi usaha di suatu daerah tertentu yang relatif dan masih dekat dengan lokasi perusahaan. Strategi pasar regional itu beroperasi dalam 2 atau 3 wilayah dalam suatu negara. Kemudian strategi pasar nasional ditandai dengan beroperasinya perusahaan secara nasional. Dan strategi pasar internasional yaitu cakupan wilayah. Dalam strategi ini meliputi berbagai negara. Kemudian yang ketiga ada strategi masuki pasar. Yang pertama, based in strategi, di mana perusahaan berusaha menjadi pionir dengan jalan memasuki pasar pertama kali sebelum ada perusahaan lain yang memasukinya. Kedua ada early entry strategi, yang mana dilakukan dengan memasuki pasar
segera setelah pelopor pasar memulainya. Dan lanjut, market entry strategi yaitu merupakan strategi memasuki pasar dalam tahap pertumbuhan atau dalam tahap kedewasaan dalam produk life cycle. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ada strategi komitmen pasar. Nah, di sini ada strong commitment strategi, di mana perusahaan dituntut untuk melakukan perencanaan operasinya dalam pasar yang dituju secara optimal. Dan ada juga average commitment strategi, di mana perusahaan menyediakan bauran pemasaran sesuai dengan kebiasaan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.